Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini, pemerintah memiliki concern besar untuk membangkitkan raksasa ini. Salah satunya dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, baik teman-teman, sebelum video ini saya mulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Raffi Irsyad, saya dari kelas PS 20B. Oke, baik teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dunia ekonomi syariah itu seperti apa. Mungkin bagi anak-anak muda saat ini, kaum milenial, pasti kurangnya literasi keuangan syariah. Khususnya bagi diri saya juga mungkin kurang literasi. Di video kali ini, saya ingin menampilkan video contoh bagaimana kita menerangkan kepada teman kita yang mungkin belum paham tentang dunia perbankan, tentang ekonomi syariah itu seperti apa gitu. Karena kita lihat pada saat ini kaum milenial, kaum anak muda mungkin sebagian kecil ya belum mengetahui tentang ekonomi syariah itu seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa yang saya tahu selama saya pelajari di kampus saya, yaitu kampus SIB. Oke, baik teman-teman, langsung saja kita ke video. Sebelum video ini dimulai, kita bumper dulu. Alhamdulillah, gaji kemarin sisa 600.000. Bayar listrik udah, utang udah, bayar nasi uduk udah. Sekarang mau disimpan kemana ya? Oh iya, si Raffi kan kuliah di perbankan syariah ya. Apa gue tanya dia aja kali ya, biar tahu gue simpan duitnya di mana. Kira-kira ada di rumah nggak ya dia? Coba gue ke rumahnya. Assalamualaikum, Raffi. Ya, waalaikumsalam. Ada apa, Pan? Lo lagi sibuk nggak, Pi? Gue mau mampir nih, ada yang pengen gue omongin. Kagak sih, Pan. Cuman lagi baca buku aja nih, literasi tentang bank syariah gitu. Udah, masuk aja yuk, biar anaknya ngomong di dalam. Iya, Pan, masuk aja, Pan. Iya, Pan, masuk, Pan, duduk aja, Pan. Iya nih, biasa Pan, kita sambil baca buku aja nih. Emang dari bukunya sih menarik ya, apalagi judulnya nih. Judulnya itu ini loh bank syariah gitu. Nah, buku ini tuh dijelaskan memahami tentang bank syariah gitu Pan. Pengertian bank syariah, perbedaan dari bank syariah dan bank konven gitu, produk-produk banknya. Pokoknya buku ini Pan ngeringkas semua dari tentang perbankan syariah Pan gitu. Jadi kita gampang nih kalau pakai buku ini, kalau buat ngejelasin gitu Pak. Namanya juga kan gue pribadi di jurusan perbankan syariah gitu. Setidaknya harus memahami lah tentang sedikit bank syariah itu kayak gimana gitu. Walaupun gue nggak bisa ngejelasin sedetail-detailnya gitu. Sama-sama masih belajar juga sih Pak gitu. Ngomong-ngomong, apa yang mau ditanya nih Pak di sini? Kayaknya penting banget nih ya. Gue ada sisa gaji nih, Pi. Tapi gue bingung mau nabung di bank konven apa di bank syariah. Menurut lo gimana? Oh, jadi gitu. Iya. Sebenarnya sih gue nggak ahli banget gitu ya dalam dunia perbankan syariah. Cuman setidaknya tahu lah gitu. Lu punya uang 600.000 ya buat tabungin gitu. Oh, lu bingung nih mau nabung di bank konven apa di bank syariah kayak gitu. Iya.
Oh gitu ya. Jadi gini Pak, kalau bank syariah itu termasuk dalam industri keuangan juga Pak. Gitu. Ini bagus nih anak muda kayak lu gini nih nanya-nanya tentang perbankan syariah gitu. Berarti kondisi Irfan ini belum punya rekening di bank syariah gitu ya. Nah, bank syariah itu juga termasuk industri keuangan juga kan. Gitu. Nah, kalau saat ini kan pada prakteknya di bank syariah itu bersumber dari adaptasi ilmu keuangan bank konven Pan gitu. Tapi itu Pan disaring Pan, difilter lagi tuh. Nah, yang dilarang itu tidak boleh dihapus atau dimodifikasi lagi gitu. Jadi apa yang dipraktekin di bank konven itu dipraktekin juga di bank syariah. Tapi sekiranya menurut bank syariah itu dilarang, nah maka itu dihapus oleh bank syariah atau dimodifikasi lagi itu sehingga pada praktek di bank syariah jadi boleh gitu kan. Nah, karena dalam ilmu bermuamalah semua boleh dilakukan atau mubah kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, andai kan di bank konven nih adanya riba gitu kan, ada bunga, ada unsur goror tuh, goror itu nggak jelas, dan ada unsur maisir juga, maisir itu perjudian gitu kan. Nah, kalau menurut pengertiannya Pan, dalam praktek bank konven itu mengacu pada hukum perdata Pan, ada hukum pidana gitu, dan hukum-hukum yang berlaku pada bank tersebut atau lingkungan tersebut. Nah, kalau bank syariah itu mengacu dari hukum-hukum Islam gitu kan, dan bersumber dari Al-Quran, hadis gitu. Dan contohnya ada ijma ulama, ada kias, dan ada fatwa ulama di negara kita itu fatwa MUI gitu kan. Nah, kalau di bank syariah transaksinya itu kan namanya akad Pan. Akad itu pengertiannya perjanjian, bukan akad lagi nikah. Ada akad dalam perjanjian transaksi. Perjanjiannya itu antara dari pemilik dana dan si pengelola dana. Nah, produk bank syariah dan bank konven itu jauh berbeda Pan. Tapi dalam bentuk syariah, yang membedakannya itu dari perbuatan kitanya gitu, dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Nah, dalam bank syariah itu terdapat banyak batu akad-akad Pan. Ada akad wadiah salah satunya, akad titipan. Nah, yang tadi Ipan mau tabung itu nanti bisa di bank syariah itu nanti Ipan pakai akad wadiah titipan. Tapi kalau titipan ini si bank syariah ini nggak boleh tuh menggunakan uang Ipan karena itu hanya dititipin aja gitu, dan itu uangnya nggak boleh diputar sebagai modal bank syariah. Jadi hanya boleh dijaga aja. Nah, karena ada penjagaan uang tersebut Pan pakai akad wadiah, nah si nanti Ipan ini kena ujroh Pan, si abang ini berhak nih minta ke Irfan ujroh atau fee karena dari fasilitas yang sudah disediakan bank itu. Nah, selanjutnya ada akad mudharabah Pan, yang jadi dua akad ini familiar gitu ya, familiar. Kalau akad mudharabah ini berarti Irfan ini menaruh uangnya di bank dan lalu bank boleh mengelola uang tersebut Pan gitu. Boleh ditaruh di bisnis lain atau diputar lagi oleh bank, itu boleh gitu. Nah, nanti ada keuntungannya tuh Pan kalau pakai akad mudharabah. Nanti keuntungan tersebut dibagi hasil kayak gitu Pan. Nah, kira-kira Irfan tarik sama yang akad wadiah apa akad mudharabah nih? Oh, jadi ada dua akad ya, wadiah sama mudharabah. Udah dah, gue pakai wadiah aja. Soalnya pengen buat titipan aja duitnya. Oh, kalau kayak gitu ya udah Pan, berarti lu nanti ke bank pakai akad wadiah aja. Tapi nanti kalau pakai akad wadiah, lu kena ujroh atau fee karena hasil dari fasilitas bank yang udah dikasih ke lu gitu Pan. Oh, jadi gitu ya, Pi. Ya udah dah, gue nabung duit di bank syariah aja. Lu tau nggak bank syariah terdekat dari sini? Oh, kalau bank syariah mah udah banyak Pan di mana-mana. Nah, salah satunya di depan gang rumah kita nih ada Bank BSI. Nanti Ipan ke situ sama tanya ke security bagaimana cara pembukaan buku rekening wadiah kayak gimana gitu. Nanti diarahin sama security-nya Pan. Itu udah gampang sekarang mah Pan. Apa aja udah bisa di bank syariah. Udah bisa, insya Allah udah bisa ngalahin bank konven lah kalau gitu mah. Yaudah dah, Pi. Gue pengen ke bank dulu. Oh ya udah Pan, langsung aja ke bank syariah di pinggir jalan itu. Udah. Ya, makasih banyak Oh nih, iya Pan, udah sama-sama. ngasih semuanya. Iya, ini juga bagi ilmu sharing aja kita. Ya. Makasih ya, Pi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Ya, begitu teman-teman contoh videonya. Jadi tadi itu ada adegan teman saya
itu mempunyai uang gitu. Uang ini dia bingung nih, uang hasil gajiannya mau dia tabungin di bank konven apa bank syariah gitu. Nah kebetulan saya kan di kampus saya di STCB jurusan perbankan syariah. Mungkin dia belum tahu nih ceritanya tentang bank syariah itu seperti apa gitu. Nah sedikit saya jelaskan kepada dia gitu. Ya sekedar info aja gitu ya buat dia, walaupun saya pribadi juga belum paham detail banget gitu teman-teman. Setidaknya apa yang sudah saya ketahui ya saya sampaikan gitu. Yang sudah kita ketahui teman-teman, di Indonesia mayoritasnya itu agamanya muslim teman-teman. Tapi sayangnya kita masih tertinggal tentang ekonomi syariah di negara kita sendiri. Karena sebabnya itu pemahaman kita terhadap dunia ekonomi syariah itu masih kurang sekali, dan kurangnya literasi tentang keuangan, lebih khusus ke keuangan syariah. Oleh karena itu, inovasi dan kreasi dari lembaga-lembaga pendidikan itu ditugaskan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pemahaman bagaimana penerapan ekonomi syariah itu seperti apa, pemahaman tentang konsep-konsep ekonomi syariah seperti apa. Bahkan untuk saat ini bukan lembaga pendidikan saja yang memberikan pemahaman, tetapi kita juga nih selaku masyarakat, apalagi anak muda, ada ulama juga yang memberikan pemahaman untuk masyarakat yang minim terhadap pengetahuan ekonomi syariah. Karena literasi ini sebuah tantangan yang terbesar di Indonesia teman-teman. Meskipun pada prakteknya seluruh lembaga-lembaga di Indonesia, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah sudah memberikan penyuluhan, sudah memberikan informasi, tapi pada prakteknya itu hasilnya nihil sekali teman-teman. Karena masyarakat jika ditanya tentang penerapan ekonomi syariah itu seperti apa gitu, mereka itu kebanyakan jawabannya nggak tahu gitu. Dan lebih parahnya lagi, mereka bilang ekonomi syariah dan ekonomi konven itu nggak jauh beda, sama aja. Dan dia bilang hanya berlabel aja syariah, padahal penerapannya sama, kata mereka begitu. Nah kalau andaikan mereka memahami tentang teknis perbankan syariah itu seperti apa gitu, maka disitulah mereka akan mengetahui, oh ternyata perbankan syariah itu lebih mensejahterakan nasabahnya. Yang ada istilah seperti ini ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itu istilah di bank konven, tapi beda lagi dengan di istilah bank syariah. Pentingnya literasi teman-teman. Ketika kita memandang tentang ekonomi syariah, itu kita nggak harus bilang ekonomi syariah itu tentang perbankan aja atau keuangan aja gitu. Tapi kita bisa lihat teman-teman di sektor real yang sudah ada saat ini, sektor real yang syariah, yang sama pentingnya dengan keuangan juga. Jadi di sektor real itu ada industri-industri halal, bahkan ada kosmetik halal juga, ada tentang kesehatan yang halal, ada juga tentang berpakaian yang halal yang sesuai syariat seperti apa, investasi halal, dan lain-lain. Nah, itulah sektor-sektor real yang Indonesia punya teman-teman, yang sudah kita miliki saat ini. Sebaiknya kita kembangkan, berikan dukungan gitu. Ketika kita mengembangkan dari sektor real tersebut, maka otomatis ekonomi syariah, keuangan syariah akan ikut berkembang juga teman-teman secara perlahan. Ketika semua lembaga di Indonesia, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, masyarakat, anak muda kayak kita nih kaum milenial bersatu, maka itu sedikit demi sedikit tentang ekonomi syariah di negara kita itu akan maju teman-teman. Kalau kita mau berkontribusi dan mau memahami tentang ekonomi syariah, apalagi kita nih teman-teman sebagai kaum milenial, anak-anak muda yang jiwanya masih membara nih, masih ingin tahu tentang ekonomi syariah itu seperti apa gitu ya. Kaum milenial ini teman-teman identik dengan pemikiran yang kreatif, yang inovatif. Nah inilah yang harus kita manfaatkan teman-teman dari sejak dini nih, dari saat ini nih, untuk terus memajukan ekonomi syariah dari berbagai sektor. Nah salah satunya dari konten kreatif yang saya buat sekarang. Nah ini kan sebuah ilmu pengetahuan teman-teman ya. Kita nih berinovasi, berkreasi gitu tentang pengetahuan apa sih yang kita punya tentang ekonomi syariah itu gitu kan. Nah apalagi sekarang dunia udah semuanya digitalisasi ya kan. Nah jadi lebih mudah lagi nih kita mendapatkan informasi gitu dari internet. Kita buka apa aja ada, apalagi tentang ekonomi syariah itu udah banyak sekali. Nah salah satunya dengan dunia digitalisasi ini kita bisa mengikuti membuat poster gitu ya kan, mengikuti lomba-lomba, membuat opini, atau kita lomba debat gitu. Kayak kita bisa seminar secara online aja kan. Untuk saat ini kan kita masih dilanda pandemi COVID ya.
dan banyak lagi konten-konten ya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah kita. Nah, kita selaku anak muda teman-teman kaum milenial, kita adalah jantung dari perkembangan ekonomi syariah di negara kita. Nah, kita nih anak muda kaum milenial, kita jangan takut lah, jangan malu gitu. Kita mari sama-sama nih kita berpartisipasi terhadap perkembangan ekonomi syariah di negara kita. Nah, jadi pertanyaan sekarang, mampukah Indonesia menjadi pusat perkembangan ekonomi syariah di dunia? Nah, dilansir dari berbagai berita teman-teman, sudah banyak stakeholder yang mendukung Indonesia sebagai pusat perkembangan ekonomi syariah di dunia. Masa depan ekonomi syariah di Indonesia itu sangat luar biasa teman-teman. Nah, tapi itu semua akan percuma kalau kita semua, khususnya kaum anak muda, itu kurangnya literasi keuangan syariah. Dan itu semua tugas kita sebagai kaum milenial khususnya gitu ya. Kita harus mengembangkan, memajukan perekonomian Islam di negara kita untuk bisa menjadi pusat perekonomian syariah di dunia. Dan itu semua teman-teman tugas kita, apalagi khususnya kita nih kaum anak muda, kaum milenial. Kita harus mendukung, kita harus berkontribusi, kita harus banyak lagi literasi tentang keuangan syariah untuk Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di dunia. Oke, baik teman-teman, cukup sekian sharing kita tentang ekonomi syariah, literasi keuangan syariah gitu. Mungkin banyak sekali kekurangan dari saya gitu. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, semangatlah untuk anak muda saat ini kaum milenial untuk sama-sama yuk kita kembangkan lagi ekonomi syariah di Indonesia. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja video sharing kita tentang ekonomi syariah. Yuk sama-sama kita dukung perkembangan kemajuan ekonomi syariah di negara kita untuk bisa menjadi pusat perekonomian di dunia. Saya mengajak teman-teman semua, yuk sama-sama kita berjuang, kita berkontribusi untuk perkembangan kemajuan ekonomi syariah di Indonesia untuk menjadi pusat perkembangan ekonomi syariah di dunia. Sebelum video ini diakhiri, saya punya quotes, ketika lelah membuatmu berhenti, tetaplah impian yang menguatkanmu untuk memulai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita mandi lagi. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Robani bisa!